Kita akan membahas beberapa contoh soal untuk latihan CPNS, di mana di soal ini, di sebuah perusahaan teknologi, terdapat sebuah proyek besar yang melibatkan beberapa tim dari berbagai departemen. Salah satunya masalah yang muncul adalah kurangnya integrasi antara sistem informasi yang digunakan oleh masing-masing tim. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi sistem informasi ini adalah, jawaban yang paling tepat adalah B. Kita bisa langsung lihat pembahasannya. Mengadakan pertemuan antar tim untuk mengevaluasi kebutuhan sistem informasi yang bersifat lintas departemen dan mencari solusi integratif bersama. Alasannya karena tindakan ini merupakan respon yang paling tepat dalam situasi ini. Dengan mengadakan pertemuan antar tim dan berkolaborasi untuk menemukan solusi integratif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja lintas departemen. Soal nomor 12. Di sebuah perusahaan e-commerce, tim pengembangan aplikasi telah menyelesaikan pembangunan versi terbaru dari platform mereka. Namun ketika diuji coba, ditemukan bahwa antarmuka pengguna tidak ramah pengguna dan sulit dinavigasi. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna adalah, yang paling tepat adalah B. Kita meminta tim pengembangan untuk kembali membangun antarmuka pengguna dari awal agar lebih ramah pengguna. Pembahasannya, karena tindakan ini merupakan respon yang paling tepat. Dengan bangun kembali antarmuka pengguna dari awal, perusahaan dapat memastikan bahwa platform mereka telah memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Di sebuah perusahaan konsultan IT, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi antar tim tersebar di berbagai lokasi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengimplementasikan platform kolaborasi berbasis cloud. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan solusi ini adalah, yang paling tepat adalah B, yaitu melakukan survei untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengevaluasi berbagai platform kolaborasi berbasis cloud yang tersedia. Tindakan ini merupakan respon yang tepat. Melakukan survei untuk memahami kebutuhan pengguna akan bantu perusahaan memilih platform yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Soal 14. Di sebuah perusahaan manufaktur, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasokan mereka. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengadopsi sistem manajemen rantai pasokan berbasis blockchain. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan solusi ini adalah, yang paling tepat adalah C. Kita melakukan uji coba terbatas dengan beberapa vendor dan pemasok untuk mengevaluasi kinerja sistem. Ini adalah respon yang tepat karena uji coba terbatas dapat membantu perusahaan mengevaluasi kinerja sistem sebelum diimplementasikan secara luas. Soal 15. Di sebuah perusahaan layanan keuangan, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan keamanan data dan privasi pelanggan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengimplementasikan solusi manajemen identitas berbasis biometrik. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan solusi ini adalah, coba paling tepat adalah B, mengadakan pertemuan dengan pelanggan untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan tentang implementasi solusi biometrik. Ini adalah respon yang tepat karena mendapatkan masukan dari pelanggan akan membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi mereka sebelum mengimplementasikan solusi. Soal 16. Di sebuah perusahaan terdapat seorang karyawan yang sering menyepelekan tenggat waktu dan sering menunda pekerjaannya hingga akhir-akhir deadline. Hal ini mengganggu efisiensi tim dan menyebabkan penundaan dalam penyelesaian proyek. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh manajer adalah, kita lihat pola jawabannya, dan yang paling tepat adalah C. Opsi C adalah pilihan terbaik karena mengakui setiap karyawan memiliki alasan di balik perilakunya. Dengan memahami alasan tersebut dan memberikan bimbingan, manajer dapat membantu karyawan mengelola waktu mereka dengan lebih efektif dan mengatasi masalahnya secara langsung. Soal 17. Di sebuah proyek
Di sebuah tim proyek, terdapat konflik antara dua anggota tim yang berbeda dalam hal pendekatan penyelesaian masalah. Salah satu anggota tim cenderung mengambil resiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang cepat, sementara yang lain lebih suka mengikuti prosedur yang teruji dan lebih aman. Tindakan prioritas yang harus diambil untuk menangani konflik ini adalah, jawaban yang paling tepat adalah C. Opsi C pilihan terbaik karena melibatkan kedua anggota tim yang berselisih pendapat dalam proses mencari solusi. Dengan membentuk kelompok kerja kecil, mereka memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, memahami perspektif satu sama lain, dan mencapai solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Soal 18. Di sebuah departemen, terdapat seorang karyawan yang selalu mengambil kredit atas ide-ide tim dan jarang memberikan penghargaan kepada rekan-rekannya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara anggota tim dan merusak hubungan kerja. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer adalah, jawaban paling tepat adalah C. Melibatkan upaya proaktif untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan tim secara keseluruhan. Pelatihan akan membantu semua karyawan memahami pentingnya kolaborasi dan penghargaan tim dalam mencapai tujuan bersama, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Soal 19. Di sebuah perusahaan terdapat seorang karyawan yang sering terlambat datang ke kantor dan kurang memperhatikan tampilan dan perilakunya di lingkungan kerja. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara rekan kerja dan atas. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer. Jawaban yang tepat adalah C. Melibatkan pendekatan pembinaan dan pembahasan langsung dengan karyawan tersebut. Sesuai dengan pendekatan ini, manajer dapat menyampaikan pentingnya profesionalisme di tempat kerja dan bekerja sama dengan karyawan untuk menyusun rencana perbaikan yang bisa membantu karyawan meningkatkan disiplin dan perilakunya di tempat kerja. Soal 20. Di sebuah divisi penjualan, terdapat seorang karyawan yang sering menunda-nunda tugasnya, membuat janji kepada klien tanpa memperhatikan batas waktu yang realistis, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Hal ini mengganggu produktivitas tim dan merusak reputasi perusahaan. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer adalah, jawaban yang tepat adalah C. Ini adalah terbaik karena melibatkan evaluasi kinerja yang terarah dan pembahasan langsung dengan karyawan tentang dampak perilakunya terhadap tim dan klien. Dengan menetapkan target yang jelas untuk perbaikan, manajer dapat membantu karyawan memahami konsekuensi dari perilakunya dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Soal 21, di sebuah perusahaan terdapat seorang karyawan yang sering menyebarkan pandangan ekstrim dan mengeluarkan pernyataan yang memicu konflik di tempat kerja. Hal ini mengganggu hubungan antar karyawan dan menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer adalah, jawaban yang tepat adalah C. C adalah pilihan terbaik karena melibatkan pelatihan untuk seluruh karyawan tentang pentingnya keragaman dan kerja tim yang dapat membantu mengubah pandangan karyawan yang ekstrim dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Soal 22. Di sebuah perusahaan terdapat seorang karyawan yang sering menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi dan memposting konten yang berpotensi memicu konflik dan kebencian di media sosial. Hal ini menciptakan ketegangan di antara rekan kerja dan dapat merusak citra perusahaan. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer adalah, yang tepat adalah C. Mengadakan sesi pelatihan tentang etika digital adalah pilihan terbaik karena itu memberikan kesempatan bagi seluruh organisasi untuk memahami pentingnya perilaku yang bertanggung jawab di media sosial dan dampaknya pada citra perusahaan. Soal 23. Di sebuah perusahaan terdapat seorang karyawan yang sering menyebarkan pandangan ekstrim terkait dengan isu-isu politik dan agama di lingkungan kerja. Hal ini menciptakan ketegangan di antara rekan kerja dan dapat mengganggu suasana kerja yang harmonis. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer adalah C. Yang tepat itu mengadakan sesi pelatihan tentang toleransi dan dialog antaragama untuk seluruh karyawan perusahaan. Pilihan ini efektif karena memberikan pendekatan preventif dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan dialog yang penting dalam mengatasi konflik dan radikalisasi. Soal 24. Di sebuah perusahaan, terdapat seorang karyawan yang sering menggunakan platform internal perusahaan untuk menyebarkan ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara rekan kerja dan mempengaruhi hubungan kerja yang harmonis. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer adalah,
Jawaban tepat adalah C. Mengadakan sesi pelatihan tentang pengenalan ideologi radikal dan strategi anti radikalisme untuk seluruh karyawan perusahaan. Jadi pendekatan ini efektif dalam mencegah penyebaran ideologi radikal dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ideologi radikal serta memberikan strategi anti radikalisme. Soal 25. Di sebuah perusahaan terdapat seorang karyawan yang secara terbuka mendukung gerakan atau organisasi yang memiliki catatan radikal dan sering berusaha merekrut anggota baru di antara rekan kerja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan stabilitas perusahaan. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh atasan atau manajer adalah Jadi jawaban tepat adalah C. Kita mengadakan sesi pelatihan tentang identifikasi radikalisme dan tindakan pencegahan bagi seluruh karyawan. Soal 26. Seorang pegawai layanan pelanggan menerima keluhan dari seorang pelanggan tentang keterlambatan pengiriman pesanan mereka. Setelah meninjau catatan, pegawai tersebut menemukan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan internal dalam proses pengiriman. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh pegawai tersebut adalah jawaban yang tepat adalah A. Memberikan penjelasan yang jelas kepada pelanggan tentang alasan keterlambatan dan menawarkan kompensasi yang sesuai adalah tindakan yang menunjukkan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab atas pelanggan. Dengan memberikan penjelasan yang jelas, perusahaan menunjukkan transparansi dan tanggung jawabnya terhadap kesalahan yang terjadi. Penawaran kompensasi yang sesuai juga menunjukkan upaya untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Soal 27. Seorang petugas administrasi di kantor pemerintah menerima permohonan pengurusan dokumen dari seorang warga yang tidak lengkap. Meskipun mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak dapat diproses tanpa dokumen yang lengkap, petugas tersebut memilih untuk mengabaikan kekurangan tersebut dan melanjutkan proses pengurusan. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh petugas tersebut adalah jawaban yang tepat adalah A. Menginformasikan kepada warga tentang dokumen yang kurang dan memberikan petunjuk tentang cara melengkapinya adalah tindakan bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan warga untuk memperbaiki kekurangan mereka dan memastikan bahwa proses pengurusan dokumen berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi ini ada beberapa contoh soal CPNS untuk tes karakteristik pribadi. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh rekan-rekan semua. Terima kasih.